Salam sejahtera, perkenalkan saya Natalia Desi Jatan 2 SPMSI, merupakan salah satu dosen pada program studi agroteknologi Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan Universitas Timor yang membidangi ilmu tanah. Di program studi agroteknologi, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah dasar-dasar ilmu tanah, di mana diprogramkan pada semester 3. Dan pada mata kuliah ini memiliki 3 SKS, di antaranya 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan awal mengenai tanah, baik dari segi konsep dasar maupun peranannya dalam sistem pertanian dan lingkungan. Pemahaman tentang tanah sangat penting sebagai fondasi untuk mempelajari ilmu pertanian secara lebih mendalam dan aplikatif. Mata kuliah ini membahas mengenai fungsi umum tanah, konsep tanah, proses pembentukan tanah dan profil tanah, horizon dan diferensiasi horizon tanah, sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, sifat biologi tanah, dasar-dasar klasifikasi tanah, dasar-dasar konservasi tanah, serta dasar-dasar pengelolaan tanah. Adapun referensi utama yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini yaitu buku The Nature and Properties of Soil dikarang oleh Brady dan Well, kemudian buku Ilmu Tanah oleh Harjo Wigeno, dan buku Fundamentals of Soil Science oleh Ford. Metode perkuliahan yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu pembelajaran tatap muka atau ceramah, diskusi, praktikum, tugas mandiri, dan tugas terstruktur. Sistem penilaian pada mata kuliah ini meliputi 2 komponen, yaitu teori dan praktikum. Komponen teori meliputi kuis 10%, tugas 15%, partisipasi dan kepribadian 15%, dan UTS UAS masing-masing 30%. Sedangkan komponen praktikumnya meliputi pretest 10%, unjuk kerja 30%, posttest 15%, laporan 30%, dan partisipasi serta kepribadian 15%. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai proses pembentukan tanah dan profil tanah. Materi ini akan dikaji dalam 2 pertemuan. Yang pertama, kajian pelapukan batuan dan mineral serta proses pelapukan disampaikan pada pertemuan 3. Sedangkan faktor pembentuk tanah dan profil tanah dibahas pada pertemuan yang keempat. Materi yang saya bahas kali ini adalah pelapukan batuan dan mineral serta proses pelapukan yang merupakan bagian dari pertemuan yang ketiga. Pertemuan ini diarahkan untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khusus pembelajaran. Tujuan umumnya adalah mendukung CPL dan CPMK, yakni menguasai konsep, teori, metode, dan falsafah ilmu dan teknologi tentang ilmu media tanam atau tanah, serta mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Sedangkan tujuan khususnya adalah agar mahasiswa mampu menguraikan proses pembentukan tanah dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menunjukkan kinerja ilmiah yang terukur. Adapun indikator pembelajaran dari pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat menyebutkan macam batuan pembentuk tanah mineral, menjelaskan 3 proses pelapukan batuan secara rinci, menjelaskan 5 faktor pembentuk tanah secara rinci, menjelaskan tentang profil tanah dan proses yang terjadi di dalamnya, menyusun rangkuman materi, serta menyelesaikan tugas berbasis studi kasus. Selanjutnya adalah video pengajaran dari materi pertemuan yang ketiga.
Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Oke, pada hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita ke pertemuan yang ketiga. Nah, untuk materi atau bahan kajian pada pertemuan yang ketiga, hari ini adalah tentang proses pembentukan tanah dan profil tanah. Nah, materi hari ini masih ada kaitannya dengan materi yang minggu lalu tentang konsep dasar tanah, yaitu di situ kita membahas tentang komponen penyusun tanah. Adakah dari kalian yang masih ingat apa saja 4 komponen penyusun tanah? 1? Ya, semuanya. Oh, Uci. Yang pertama bahan mineral. Oke, yang kedua Sherlinda. Bahan organik. Yang ketiga Gregoriana. Air. Oke, yang keempat? Udara. Ya, baik. Jadi semuanya sudah tahu ya 4 komponen penyusun tanah. Nah, pada hari ini kita lebih cenderung membahas mengenai yang bahan mineral. Nah, bahan mineral itu berasal dari mana? Proses pelapukan apa kalau bahan mineral? Proses pelapukan Kan batuan ya, dari proses pelapukan batuan. Nah, ini adalah jenis-jenis batuan. Jadi sebelum kita membahas mengenai lebih jauh mengenai proses pelapukan, kita harus tahu dulu batuan apa saja yang bisa menghasilkan tanah. Secara umum ada 3 jenis batuan, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorfik. Sebenarnya batuan-batuan ini mungkin kalian sudah jumpai, tapi kalian belum mengenal. Nah, ini adalah contoh dari batuan beku, sedimen, dan metamorfik. Kita akan lihat satu persatu. Nah, yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari proses pembekuan magma karena adanya penurunan suhu magma. Nah, magma itu biasanya ada di mana? Di perut bumi ya. Nah, berdasarkan letak terjadinya pembekuan, itu ada dikenal dengan batuan beku dalam, batuan beku gang, batuan beku eruptif, dan tufa. Secara keseluruhan, batuan beku ini terbentuk dari magma. Magma ini ada di perut bumi. Nah, magma itu bisa keluar ke permukaan tanah karena adanya letusan gunung berapi. Nah, mungkin kalian dengar tentang letusan gunung berapi yang sedang hangat didengar, yaitu Leotobi. Nah, letusan gunung berapi itu dia mengeluarkan magma yang ada dalam perut bumi, nanti akan membentuk batuan. Oke, untuk batuan beku biasanya keluar ke permukaan bumi karena adanya letusan gunung Merapi. Nah, berdasarkan letak terjadinya pembekuan, itu ada dikenal 4 jenis batuan. Misalnya ini di Gunung Berapi, ini adalah dapur magma. Ini kan ada magma di sini, di perut bumi kan ada magma. Nah, ini ada saluran yang ada di dalam gunung. Nah, yang pertama itu batuan beku dalam. Kalau batuan beku dalam itu batuan yang sudah terbentuk di dapur magma ini. Kemudian kalau ada letusan baru dia keluar ke permukaan tanah. Sedangkan yang kedua itu batuan beku gang. Itu batuan yang ketika gunung berapi meletus, magma ini sampai di saluran ini membentuk batu karena ada penurunan suhu, sehingga kemudian dia keluar membentuk namanya batuan beku gang. Sedangkan batuan beku eruptif itu batuan hasil pembekuan lava. Jadi yang sudah keluar magma ini kan di permukaan bumi namanya lava. Nah, ketika sudah menyentuh permukaan bumi baru dia membeku, namanya batuan beku eruptif. Sedangkan yang namanya tufa itu magma yang keluar, kemudian kan ada yang tersembur ke udara. Nah, ketika di udara atau menyentuh atmosfer, batuan tersebut membeku, atau magma tersebut atau lava tersebut membeku, maka ini disebut dengan tufa. Nanti batuan yang sudah beku di udara kan dia akan jatuh ke permukaan tanah. Nah, itu namanya tufa. Oke, selanjutnya kita masuk ke batuan sedimen. Batuan sedimen ini batu yang terbentuk dari hasil disintegrasi batuan, bisa berasal dari batuan beku, bisa dari batuan sedimen itu sendiri maupun batuan metamorfik yang ditransportasikan atau dipindahkan, kemudian disedimentasikan atau diendapkan, selanjutnya itu disemenkan. Jadi nanti akan membentuk batuan.
yang namanya batuan sedimen. Jadi dia itu berasal dari batuan-batuan sebelumnya, kemudian hancur, dipindahkan ke tempat yang lebih rendah, kemudian disedimentasikan atau mengendap, kemudian disementasi atau membentuk batuan seperti ini. Nah, ini batuan sedimen, itu contohnya ini ada di sini batu clay, debu, batu pasir, breksi, konglomerat. Kalau sedimen kimia itu misalnya kapur dan dolomit. Kalau di Timor lebih banyak batuan apa? Kalian tahu? Batuan kapur. Ya, berarti dia termasuk batuan sedimen. Dia berasal dari batuan sebelumnya kemudian mengendap dan menjadi batuan kapur. Oke, selanjutnya adalah batuan metamorfik. Nah, kalau batuan metamorfik ini adalah batuan dari hasil perubahan fisik saja. Kalau tadi batuan sedimen itu bisa kimianya berubah. Kalau metamorfik hanya fisiknya yang berubah karena ada suhu dan tekanan yang tinggi. Ya. Jadi ini misalnya ada contoh kalau kita di Pulau Timor itu kalian kan pernah dengar tambang marmer. Itu kan batu marmer itu. Nah, marmer ini dia terbentuk sebenarnya dari batu kapur, yang batu sedimen tadi. Tapi karena adanya suhu dan tekanan yang tinggi, lama-kelamaan dia membentuk batu marmer. Jadi fisiknya saja yang berubah. Tapi kimianya dia itu sebenarnya dia punya komposisi sama seperti batu kapur. Tapi karena ada suhu dan tekanan tinggi, dia membentuk marmer. Makanya marmer ini ditemukan pada daerah-daerah atau wilayah yang topografinya itu dari batu kapur atau karst. Seperti itu. Jadi ini untuk materi mengenai batuan. Kemudian selanjutnya kita belajar mengenai proses pelapukan batuan. Jadi batu kita sudah tahu, batu beku, batu sedimen, dan metamorfik. Kemudian proses pelapukannya. Untuk proses pelapukan batuan itu ada 3 juga. Ada melalui proses mekanik, proses kimia, dan proses biologi. Yang pertama adalah proses mekanik. Kalau mekanik itu berarti berkaitan dengan fisiknya saja. Jadi fisiknya yang berubah. Nah, ini faktor yang mempengaruhi proses mekanik bisa suhu, erosi, abrasi, dan akar tanaman juga bisa mempengaruhi proses mekanik. Misalnya ini kalian lihat ada batu ini, dia awalnya adalah batuan yang besar. Kemudian karena ada perubahan suhu yang ekstrim, di mana misalnya ini kan di daerah yang subtropis. Ini kalian lihat ada salju. Misalnya di siang hari ada hujan, kemudian air masuk ke dalam celah-celah batuan atau pori-pori batuan. Kemudian malam harinya suhunya turun, bisa sampai minus. Berarti air yang ada di sini tadi akan membeku. Nah, ketika air membeku itu volumenya besar, sehingga akan mendesak partikel-partikel batuan. Nah, begitu setiap harinya. Pagi atau siang hari dia itu masuk air, malam dia beku, begitu terus-menerus. Lama-kelamaan batuan ini akan pecah dan hancur seperti ini. Nah, ini biasa di subtropis. Kalau kita di daerah tropis, ini biasanya yang ini yang terjadi. Namanya eksfoliasi. Ini karena terjadinya perubahan suhu juga. Ya, misalnya siang itu panas, malam itu dingin. Kemudian bisa juga kadang turun hujan. Ya, lama-kelamaan jadi panas itu membuat batu mengembang. Kemudian kalau malam dingin, batuan mengerut. Jadi kembang kerut tiap hari. Lama-kelamaan kemudian ada hujan lagi. Lama-kelamaan batuan itu dia retak. Ada retak di sini. Retak-retak. Lama-kelamaan yang retak ini akan jatuh ke permukaan tanah seperti ini. Nah, ini nanti akan melapuk menjadi tanah. Ini adalah contoh batuan yang di alam. Ini kalian lihat, mungkin pernah lihat ada batu seperti terkelupas. Itu karena dia melapuk. Ya. Itu berarti dia terjadi eksfoliasi atau pengelupasan bawang kalau dalam istilah ilmu tanah. Nah, ada juga proses mekanik itu bisa karena terjadinya desakan dari akar tanaman. Ya, kalian pernah lihat batu itu di atasnya tumbuh tanaman bahkan pohon? Ya. Nah, itu seperti ini contohnya. Jadi akar ini tumbuh memecah batuan. Ini juga disebut proses mekanik.
atau perubahan atau proses pelapukan secara fisik. Jadi fisiknya saja yang nampak hancur. Nah, selanjutnya adalah proses kimiawi. Kalau mekanik tadi berkaitan dengan fisik, kalau proses kimiawi berkaitan dengan reaksi-reaksi kimia yang ada terjadi pada batuan. Nah, untuk reaksi kimiawi ini bisa dari pelarutan, hidrasi, hidrolisis, karbonasi, protonasi, reaksi pengkelatan, serta reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, ini adalah reaksi, contoh-contoh reaksi. Misalnya di batu itu ada namanya mineral hematit. Ini contoh proses hidrasi. Jadi di batuan itu ada mineral hematit, kemudian karena ada air, kalau hidrasi berkaitan dengan air. Jadi batuan atau mineral tersebut bereaksi dengan air, akan membentuk mineral baru, ini misalnya limonit. Nah, ini berarti proses kimia yang berlangsung di situ. Ada proses hidrolisis, itu juga dengan air, sehingga menyebabkan terdisosiasinya molekul air. Kemudian selanjutnya ada proses karbonasi. Nah, karbonasi ini melibatkan H2CO3 sehingga mengakibatkan batu tersebut bisa mengalami proses pelapukan kimiawi. Ini adalah batu yang mengalami proses pelapukan kimiawi, biasanya terjadinya perubahan warna. Jadi kalian pernah lihat batu ada warna kuning, merah, itu dia mengalami proses pelapukan kimiawi. Selanjutnya adalah proses biologi. Nah, proses biologi ini dia berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi di batu tersebut, karena ada aktivitas makhluk hidup, bisa mempercepat proses pelapukan. Misalnya, apakah kalian pernah melihat batuan yang tumbuh lumut di atasnya? Nah, itu berarti batu tersebut sedang mengalami proses pelapukan secara biologi. Nah, lumut yang ada tumbuh di atas batuan ini bisa mempercepat proses pelapukan karena lumut sendiri dia itu kan kandungan airnya tinggi. Kemudian dia juga bisa menghasilkan senyawa-senyawa organik yang bisa memecah batuan, kemudian mempercepat proses pelapukan kimiawi. Nah, kondisi di lapangan itu untuk pelapukan batuan itu ketiga proses ini, baik itu mekanik, kimia, biologi ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Artinya satu batu ini tidak mungkin dia cuma mengalami proses mekanik saja atau kimia atau biologi, tapi ini adalah hasil interaksi dari ketiga proses tersebut. Jadi dalam satu batu ini untuk menghasilkan tanah, dia bisa mengalami proses mekanik, kimia maupun biologi. Nah, ini akan mempercepat proses pelapukan. Jadi bahan organik yang ada dihasilkan oleh makhluk hidup itu bisa mempercepat dari proses pelapukan hingga menjadi tanah. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya. Oh iya, baik, Ririn silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya mau bertanya, dari tanah yang telah terbentuk sekarang ini, apakah kita bisa menelusuri asal-usulnya dari jenis batuan induk tertentu atau tidak? Oke, pertanyaan yang bagus dari Ririn. Jadi jawabannya ya, kita bisa mengetahui dengan melihat tanah tersebut, menganalisis tanah tersebut, tanah ini dia berasal dari batuan apa. Ya, biasanya kita melakukan pendekatan-pendekatan, bisa dari sifat fisik kimia tanah, kemudian kita bisa melihat horizonnya, dan juga kita bisa melihat batuan apa yang ada di sekeliling tanah tersebut. Ya, jadi misalnya dari sifat fisik tanah tersebut, apakah tanah tersebut teksturnya seperti apa? Apakah berpasir, berliat? Ini kita bisa tahu dari mana batuan yang menghasilkan tanah tersebut. Misalnya batuan beku itu kadang berpasir atau ada batu pasir, ya, berarti akan menghasilkan tanah-tanah yang berpasir, seperti itu. Kalau batu kapur misalnya clay-nya agak tinggi, ya, agak lengket. Nah, selain itu juga kita bisa menelusuri horizon tanah yang ada. Kan horizon tanah itu ada, nanti kita belajar di minggu depan, itu ada horizon C, itu horizon bahan induk. Jadi kita bisa mengetahui, oh kira-kira tanah ini bahan induknya atau batuannya itu berasal dari mana.
Kemudian kita juga bisa melihat di sekitar tanah tersebut, kira-kira di permukaan tanah itu ada batuan apa. Kemungkinannya itu tanah yang terbentuk di situ juga berasal dari batuan yang ada di sekitar tanah tersebut. Oke? Itulah jawabannya. Bagaimana Ririn? Baik Ibu, terima kasih. Oke. Nah, apakah ada yang bertanya lagi? Baik, sampai di sini kita sedikit menarik kesimpulan dari materi pertemuan hari ini tentang proses pembentukan tanah dan profil tanah. Ya, yang pertama adalah tentang jenis-jenis batuan. Itu tadi ada batuan apa? Beku, sedimen, dan metamorfik. Nah, kemudian yang berikut ada 3 proses pelapukan batuan. Apa saja? Mekanik, kimia, dan biologi. Oke. Itulah kesimpulannya. Selanjutnya adalah tugas. Ya, tugas untuk minggu depan. Ini kalian bisa lihat di slide. Jadi yang pertama itu kalian buat ringkasan materi pertemuan hari ini. Ini ditulis tangan ya, biar kalian sambil mereview kembali pertemuan hari ini. Selanjutnya adalah kalian melakukan pengamatan langsung. Ya, ini seperti studi kasus. Di lahan atau di lapangan terhadap satu jenis batuan. Ya, di lingkungan sekitar kalian. Terus kalian identifikasi kira-kira batu yang kalian temui ini adalah termasuk batuan beku, metamorf, atau sedimen. Kemudian kalian deskripsikan penampakan batuan tersebut. Misalnya dari warnanya, teksturnya, retakan bagaimana, atau perubahan yang lainnya. Nah, berdasarkan kondisi itu, analisis, kalian sendiri menganalisis berdasarkan materi kita hari ini, kira-kira batu tersebut dia sedang mengalami proses pelapukan apa. Bisa fisik, kimia, atau biologi, atau gabungan dari ketiganya. Nah, kalian bisa memilih salah satu proses yang paling dominan mempengaruhi batuan tersebut. Kemudian, jelaskan mekanisme pelapukannya secara ilmiah dengan mengacu pada faktor lingkungan, yaitu iklim, vegetasi, air, suhu, dan lain-lain. Nah, kalian juga melampirkan ya. Buat lampiran satu foto batu yang kalian amati tersebut. Ya, lengkapi jawaban kalian itu dengan referensi ilmiah yang mendukung analisis yang kalian lakukan. Oke, ada pertanyaan mengenai tugas? Jelas? Jelas. Oke. Karena jelas, maka pertemuan kita hari ini tentang materi proses pembentukan dan profil tanah untuk materi pertemuan 3 selesai. Untuk minggu depan, itu materi tentang proses pembentukan tanah juga, tapi kita lebih belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah dan pembentukan dari profil tanah. Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi.